Hampir 2 tahun COVID memberikan dampak negatif terhadap banyak orang, baik dari segi pendidikan, transportasi, pembangunan, dan sudah pasti adalah perekonomian. Pandemi merubah status karyawan dari berpenghasilan tetap menjadi berpenghasilan tidak tetap. Namun, kewajiban melapor SPT tetaplah harus dilakukan meskipun sedang tidak memiliki penghasilan. Tidak punya penghasilan belum tentu tidak berpenghasilan. Mau tahu jawabannya? Simak terus sampai tuntas. Di masa pandemi ini, kita selalu dihadapkan pada persoalan-persoalan mengenai karyawan-karyawan yang di PHK. Namun di antara mereka banyak yang mengajukan pertanyaan, berusaha untuk mencari jawabannya atas pertanyaan-pertanyaan mereka. Yang pertama itu bisa saya rangkum, di masa pandemi ini apakah kita harus melapor pajak penghasilan? Nah, mari kita temukan jawabannya. Selama setiap warga negara tersebut masih memiliki NPWP dan masih menjadi wajib pajak, tetap diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Jadi, kalau kita sebagai warga negara masih memegang NPWP, masih terdaftar dan menjadi wajib pajak, itu wajib dan kewajiban kita akan melaporkan SPT tahunan tersebut. Jadi kalau kita tidak melapor SPT tahunan, kita akan kena denda. Tidak hanya tidak membayar pajak penghasilan saja dikenakan denda, tidak melapor pajak penghasilan juga akan dikenakan denda. Nah, jadi itulah sebabnya mengapa kita harus tetap melaporkan pajak penghasilan. Pertanyaan yang kedua itu, kenapa harus lapor pajak? Kenapa kita harus melapor pajak, terutama pajak penghasilan tersebut? Nah, jawabannya, ketentuan mengisi SPT bagi seluruh wajib pajak ini diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, di mana setiap wajib pajak harus mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas, menandatangani serta menyampaikan SPT tersebut, melaporkan SPT-nya tersebut. Nah, jadi di sini jelas, sebagai warga negara yang taat akan peraturan perundang-undangan, terutama dalam hal ini adalah perpajakan, kita harus tetap melaporkan pajak PPh 21 tersebut. Itulah jawabannya. Dan pertanyaan yang lagi adalah, apa yang dilaporkan? Kita sudah tidak punya penghasilan. Apa yang kita laporkan? Nah, jawabannya, wajib pajak yang tidak memiliki penghasilan wajib melaporkan SPT nihil. Artinya, penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak tersebut kurang dari penghasilan tidak kena pajak. Nah, inilah jawabannya juga di pertanyaan yang di awal. Tidak punya penghasilan belum tentu tidak berpenghasilan. Hanya saja penghasilan yang diterima dalam sebulan itu kurang dari PTKB. Nah, ini jadi apa yang harus dilaporkan jelas sudah adalah SPT nihil. Jadi nol ya. Nah,
Setelah kita mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dalam hal ini saya akan memberikan pembahasan tentang bagaimana cara menghitung PPh 21 sebagai karyawan berpenghasilan tidak tetap atau kita menerima upah harian atau sebagai pekerja lepas atau sebagai pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, yang pertama yang sebelum kita memulai pembahasan tersebut, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita tahu itu adalah mengenai tarif pajak. Itu jelas, itu yang pertama. Mari kita lihat di dalam tabel. Tarif PPh 21 atas pegawai tidak tetap atau karyawan dengan berpenghasilan tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Nah, di sini dapat saya jelaskan, umpamanya penghasilan sehari kita itu kurang dari Rp450.000. Penghasilan kumulatif sebulan kurang juga dari Rp4.500.000. Maka kita tidak usah atau tarifnya adalah 0. Tidak dikenakan PPh 21. Penghasilan sehari lebih dari 450.000, namun penghasilan kumulatif sebulan kurang dari 4.500.000. Tarifnya adalah 5% kali upah dikurangi 450.000. Yang ketiga, penghasilan sehari kurang dari 450.000 atau lebih dari 450.000. Penghasilan kumulatif sebulan lebih dari Rp4.500.000. Tarifnya adalah 5% dikalikan upah dikurangi PTKP dibagi 360 hari. Dan terakhir, penghasilan sehari kurang dari Rp450.000 atau lebih dari Rp450.000. Penghasilan kumulatif sebulan lebih besar dari Rp10.200.000, maka tarif yang akan dikenakan adalah kembali kepada Undang-Undang PPh pasal 17 ayat 1 huruf A, di mana sudah pernah kita pelajari dalam pembahasan video sebelumnya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui tarif PPh 21 ini dan sudah memahami, mari saya akan memberikan contoh cara menghitung PPh 21 bagi karyawan berpenghasilan tidak tetap atau bagi karyawan yang menerima upah harian. Nah, di sini contoh kasus saya akan bagi dua. Contoh kasus yang pertama adalah Udin bekerja dengan upah yang diterima Rp450.000 per hari selama 6 hari. Udin sudah menikah tapi belum mempunyai anak. Berapakah PPh 21 tentang Udin? Mari kita jawab. Mari kita bahas bersama. Kita jabarkan dulu penghasilan Udin per hari itu adalah Rp450.000. Jadi dia bekerja selama 6 hari. Jadi penghasilan Udin 6 hari itu adalah Rp450.000 dikalikan 6 hari. Hasilnya adalah Rp2.700.000. Jadi kita dapat jelaskan sedikit di sini bahwa penghasilan Udin per hari Rp450.000. Seperti dalam tabel tarif tadi, yang pertama, poin pertama adalah penghasilan sehari kurang dari atau sama dengan Rp450.000. Dan penghasilan kumulatif sebulan, karena Udin selama sebulan hanya bekerja 6 hari, itu hasilnya Rp2.700.000, masih kurang dari Rp4.500.000. Maka yang tarif besarnya tarif adalah 0 atau tidak dikenakan PPh pasal 21. Itu karena masih kurang dia. Tarif
dengan dasar pengenaan pajak poin pertama menyatakan Udin tidak kena pajak. Kita lanjut ke menghitung PPh 21 bagi karyawan dengan menerima upah harian dengan contoh kasus yang kedua. Udin bekerja dengan upah yang diterima, sekarang dia menerima upah Rp550.000 per hari selama 10 hari. Udin sudah menikah tapi belum punya anak. Berapakah PPh 21 terhutang Udin? Nah, ini kita bisa jawab dan kita bahas bersama. Kita jabarkan upah per hari itu sama dengan Rp550.000, kemudian PTKP per hari itu adalah Rp58.500.000 dibagi 360 hari, itu hasilnya adalah Rp162.500. Itu adalah PTKP per hari. PTKP ini yang jumlahnya Rp58.500.000 sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, di mana Udin itu statusnya dia adalah K0, kawin tanpa tanggungan. Nah, itu sesuai dengan tarifnya Rp58.500.000 dibagi 360 hari itu Rp162.500 ya. Dari PTKP per tahunnya Rp58.500.000, kita menghitung PTKP per bulannya dibagi 12 bulan dan PTKP per harinya kita bagi dengan 360 hari. Oke, lanjut dalam perhitungannya. Kita jabarkan kembali penghasilan per hari Rp550.000 itu dikurangi Rp450.000 karena sesuai dengan tabel pada tarif PPh 21 tadi bahwa maksimal di poin pertama penghasilan per hari diperoleh Rp450.000. Kalau dia itu lebih besar daripada Rp450.000, kita kurangi dengan upah per harinya itu Rp550.000 dikurangi Rp450.000, hasilnya adalah Rp100.000, itu penghasilan kena pajaknya per hari. Jadi PPh 21 per hari dari penghasilan kena pajak kita kenakan tarif 5%, itu dikalikan upah minus Rp450.000, hasilnya adalah Rp100.000. Itu kalikan 5%, hasilnya adalah Rp5.000. Kita lanjut menghitung pada hari ke-9. Udin menerima upah sebesar Rp550.000, itu kita kalikan 9 hari. Itu hasilnya adalah Rp4.950.000. Itu sudah melebihi daripada kumulatif sebulan, penghasilan kumulatif sebulan sebesar Rp4.500.000. Kenapa kita menghitung beda di hari ke-9? Karena di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8 itu upah atau penghasilan yang diterima masih di bawah Rp4.500.000. Jadi penghasilan kumulatif sebulannya itu adalah masih di bawah Rp4.500.000. Di hari ke-9 hasilnya di atas Rp4.500.000, yaitu Rp4.950.000. Kemudian tarif pajak yang dikenakan adalah di dalam tarif itu 5% kali upah dikurangi PTKP dibagi 360 hari. Kita jabarkan lagi, 5% kali upahnya adalah Rp4.950.000 dikurangi PTKP Rp58.500.000 dibagi 360 hari. Kita jabarkan lagi, 5% kali Rp4.950.000 dikurangi Rp162.500 dikalikan 9 hari. Jadi
162.500 itu adalah merupakan PTKP per hari. Jadi karena kita menghitung di hari ke-9 itu, maka kita kalikan PTKP-nya 9 hari. Jadi kita jabarkan 5% dikalikan 4.950.000 dikurangi hasil perkaliannya itu adalah 1.462.500 rupiah. Itu adalah PTKP 9 hari. Hasilnya yaitu 5% dikalikan 3.487.500 rupiah. Hasil akhirnya adalah 174.375 rupiah. Jadi 5% dikalikan 3.487.500, hasilnya adalah 174.375 rupiah. Nah, ini kita akan kurangi dengan PPh 21 yang sudah dipotong sampai dengan hari ke-8. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu kita kalikan tarif per harinya. PPh 21 per hari yaitu 5.000 kalikan 8 adalah 40.000 rupiah. Jadi 174.375 dikurangi 40.000, itu hasilnya adalah 134.375 rupiah. Nah, inilah PPh 21 yang dipotong di hari ke-9 ya. Mungkin sudah bisa dipahami. Kita lanjut untuk menghitung di hari yang ke-10. Nah, di hari yang ke-10 PPh 21 Udin di hari ke-10 dan seterusnya itu kalau Udin masih dikontrak. Tetapi dalam hal ini Udin hanya bekerja sampai 10 hari, maka di hari ke-10 itu bisa kita hitung dan kita jabarkan penghasilan per hari 550.000 rupiah. Kemudian PTKP per hari itu mendapatkan 162.500 rupiah. Kemudian PKP-nya per hari itu 550.000 dikurangi 162.500, hasilnya adalah 387.500 rupiah. Nah, inilah dasar pengenaan tarif PPh 21 di hari ke-10 bagi Udin. 5% dikalikan 387.500, itu hasilnya adalah 19.375 rupiah. Nah, itulah tahapan-tahapan dari karyawan yang menerima upah harian. Nah, ini seperti contoh kasus, 2 contoh kasus. Yang pertama yang tidak kena pajak, yang kedua mendapat kena pajak, itu sesuai dengan tarif yang sudah kita pelajari di dalam tabel tarif PPh 21 bagi karyawan yang berpenghasilan tidak tetap. Nah, disitulah ini contoh upah harian, karyawan yang menerima upah harian, dan saya akan memberikan tahapan-tahapannya supaya kita tidak bingung, supaya kita tidak rancu di dalam memahami cara menghitung PPh 21 bagi karyawan berpenghasilan tidak tetap. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya berikan bagaimana menghitung upah borongan dan lain sebagainya. Untuk kali ini teman-teman dapat memahami dulu, mengerti dulu, supaya untuk menghitung, membahas perhitungan selanjutnya menjadi lebih mudah. Itu mengenai menghitung PPh 21 bagi karyawan yang menerima upah harian. Mungkin sudah bisa dipahami, dan pembahasannya akan saya lanjutkan di video berikutnya. Untuk saat ini saya menghimbau kepada teman-teman di masa pandemi ini tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Semoga kita tetap sehat, tetap bersemangat di dalam bekerja, tapi jangan lupa
di tanggal 31 Maret ini adalah batas akhir daripada pelaporan SPT tahunan atas pajak pribadi perseorangan. Mengenai bagaimana cara melaporkan SPT tahunan pajak pribadi perseorangan itu akan saya jelaskan juga di video-video selanjutnya. Untuk kali ini saya kembali meminta saran pada teman-teman, tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, saya tunggu subscribe-nya demi kemajuan channel ini, karena masih banyak kekurangan-kekurangan yang saya berikan kepada teman-teman. Teman-teman bisa mengomentari di kolom komentar. Nah, sebagai akhir kata, terima kasih kembali. Semoga ini ada manfaatnya dan kita ketemu lagi dalam pembahasan berikutnya.